warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk membahas tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Di bagian ini terdiri dari 8 topik. Ada 2 kuisis yang harus diselesaikan. Kita langsung saja mulai dari topik pertama, yaitu mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Ada 4. Yang pertama adalah tingkat yang terendah, yaitu perlu intervensi khusus. Kemudian yang kedua, tingkat dasar, cakap dan mahir. Ini juga untuk AKM, asesmen kompetensi minimum numerasi siswa. Ya, perlu intervensi khusus, ini tahapan paling rendah, dasar, cakap, dan mahir. Tingkat kompetensi tersebut dimanfaatkan oleh guru dari berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Dengan demikian, teaching at the right level dapat diterapkan. Nah, ini AKM dan implikasinya sudah ada tautannya. Kita klik di sini. Ini tampilannya seperti ini. Jadi ada 44 halaman tentang AKM, komponen, sampai kemudian nanti pemanfaatan hasil AKM. Baik, kita lanjut pada topik yang kedua. Di topik kedua ini kita menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum menunjukkan kategori kompetensi dasar sekolah yang harus ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pembelajaran. Sejalan dengan tujuan asesmen nasional untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan, maka praktek pembelajaran pun sedikit demi sedikit harus berubah. Kompetensi sendiri itu artinya adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik, misalnya melakukan tugas secara efektif. Selanjutnya, karakteristik dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah berfokus pada penguasaan. Nah, ini petanya kalau diperbandingkan. Yang sebelah kiri berbasis kompetensi, sebelah kanan pembelajaran berbasis konten, berbasis kebutuhan. Kalau konten berbasis materi. Kemudian belajar memahami konsep dan keterampilan, belajar untuk memahami materi. Menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Mungkin kalau perbedaan yang keempat, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan. Kalau ini kadang terkait, tapi sangat kurang ya. Kemudian yang terakhir, berbasis kompetensi itu artinya berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Kalau di sini berorientasi pada nilai akhir. Kita lanjut. Topik yang ketiga adalah analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Tidak semua siswa akan mencapai level pada waktu yang bersamaan, jadi tidak mungkin nih. Akan tetapi setiap usaha dan proses harus dilakukan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Nah, ini akan meningkatkan kinerja. Keterampilan mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap situasi baru untuk bergerak cepat. Ini kalau dipetakan perlu mendapatkan intervensi khusus. Kemudian kategori yang kedua adalah dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat adalah mahir. Kita lanjutkan ke topik berikutnya, merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen. Nah, kalau begitu, seperti apa seharusnya kalau AKM ini sudah dilakukan?
Kemudian meskipun AKM tidak mengukur setiap spesifik belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan di berbagai mata pelajaran, tentunya dengan berdasarkan pada analisis hasil asesmen kompetensi minimal. Nah, sekarang implikasinya. Kalau itu misalnya untuk mata pelajaran IPS ini dicontohkan, isi materi baru tentang koperasi, ini adik-adiknya yang harus dikuasai, maka guru diharapkan, nah kalau dari pelaporan hasil AKM yang diterapkan ini belum, maka guru harus tidak hanya bertumpu pada materi, murid perlu diberi bahan belajar seperti audio, video, dan pendampingan khusus terutama. Kalau AKM-nya di tingkat dasar untuk guru IPS tadi, maka harus diberi sumber belajar. Nah, dengan catatan singkat, dengan simpulan dan pemahaman yang utuh. Sedangkan kalau di tingkat cakap, maka harus mampu memahami dengan baik isi. Ini artinya guru harus dapat memberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan siswa, mengkaitkannya dengan fungsi. Dan yang keempat, kalau tingkatan mahir, guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan. Dan di sini sudah ada linknya, AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Kita lihat AKM, ini implikasinya, filenya 44 halaman. Kita lanjutkan topik berikutnya, contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada beberapa mata pelajaran. Ini kalau matematika, kalau levelnya ini ya, membaca dan menulis, literasi dikembangkan dengan diterapkan dalam membahasa. Misalnya kalau kita lihat contoh baiknya adalah membacakan cerita bagaimana René Descartes menemukan sistem koordinat. Bisa juga murid senang dan memahami latar belakang di balik penemuan koordinat itu. Permainan menemukan titik-titik konfigurasi rasi bintang. Ini contoh-contoh. Selanjutnya, apa manfaat dari proses belajar tersebut? Murid telah berhasil mengembangkan kemampuan literasi. Ini sudah ada bukunya, kalau kita klik ada praktek baik di sini ya, SK Guru Belajar 021. Nah ini modulnya juga sudah ada, SK Guru Belajar 21. SK itu maksudnya Surat Guru Belajar 21. Bentuknya aplikasi, tinggal di download, kemudian kita lanjutkan. Segitiga belajar, topik berikutnya. Topik yang ke-6, segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Jadi ternyata letaknya adalah di sini, pembelajaran, kurikulum, asesmen. Di tiga-tiganya ini saling terhubung, maka disebut segitiga belajar. Kemudian di tengah ini yang sangat berpengaruh pada pengalaman belajar siswa, itu adalah kompetensi guru dan kompetensi pimpinan sekolah selaku manajer. Asesmen sering dipersepsikan sebagai menentukan nilai murid. Nah, nilai murid ini menjadi sasaran kinerja. Kesalahannya, sebetulnya asesmen bukanlah menentukan nilai murid. Peran pertama dan utama asesmen dilihat dari proses ujian. Ya, jadi segitiga belajar ini membantu kita untuk tidak melihat asesmen kurikulum sebagai aspek yang berdiri sendiri, tapi menjadi tiga kesatuan utuh. Kurikulum itu adalah seperangkat kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Pembelajaran, serangkaian aktivitasnya. Sedangkan asesmen, proses mengumpulkan, menganalisis jumlah informasi terkait pencapaian kondisi siswa dan penguasaan sebuah kompetensi. Kita lanjutkan. Kuis tindak lanjut
laporan hasil AKM. Ini kita diminta mengerjakan kuis tindak lanjut. Kita buka kuisnya. Ditanyakan yang pertama, pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi. Nah, ini benar. Selanjutnya, soal nomor 2, pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat kompetensi siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep. Nah, ini benar juga. Nomor 3, pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan penguasaan konsep, keterampilan, dan modal sebagai proses. Ya, betul. Sekarang nomor 4. Karakteristik utama dari kompetensi adalah fokusnya. Nah, ini salah. Selanjutnya, soal nomor 5. Tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru semua mata pelajaran adalah, ini benar ya. Nomor 5, jawabannya benar. Nomor 6, pembelajaran berbasis konten belajar untuk cakupan materi. Pembelajaran berbasis kompetensi untuk pemahaman konsep dan menerapkan keterampilan. Ini benar. Selanjutnya nomor 7, laporan hasil asesmen dapat menjadi rekomendasi. Benar, memperbaiki, ya benar. Nomor 7 benar. Nomor 8, kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu kinerja dengan baik. Misalnya melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Ini juga benar. Nomor 9, kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi terletak pada materi yang telah disediakan. Salah. Nomor 9 jawabannya salah. Nomor 10, sebaiknya semua siswa mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Ini tidak mungkin, sehingga jawabannya salah. Klik finish quiz. Ya, ini ada keterangan you have reached 10 of 10 points 100%. Klik untuk melanjutkan. Perayaan belajar dan refleksi topik 5. Tindak lanjut laporan hasil AKM. Selamat, Anda telah menyelesaikan kuis tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Ini sekarang sudah ada 5 lencana. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita diminta untuk membuat refleksinya. Nah, setelah mempelajari laporan hasil asesmen, Anda kemudian membuat rencana tindak lanjut. Ingat bahwa ada 4 kategori, yaitu jika laporan AKM-nya pada tingkat membutuhkan intervensi seperti apa, kemudian pada tingkat, nah ini saya tuliskan di sini. Jadi saya bedakan jawabannya. Kalau membutuhkan tingkat intervensi khusus, maka saya harus bagaimana? Kalau siswanya berada pada tingkat dasar, saya harus bagaimana? Tentunya akan berbeda-beda. Jadi ini menjawab pertanyaan di atas. Setelah mempelajari hasil AKM, Anda kemudian membuat rencana tindak lanjut. Perubahan apakah yang akan Anda lakukan di kelas terkait pembelajaran yang berbasis kompetensi. Demikian pembahasan untuk bagian akhir ya, bagian akhir tentang tindak lanjut hasil laporan hasil asesmen kompetensi minimum ini. Terima kasih untuk segala perhatian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.